Jadi kalau ingat dulu IAII itu punya acara ngabuburit ya, Nah, ya Pak 3 tahun yang lalu nggak salah itu. Sebelum malah awal-awal COVID tahun lalu, kemudian dan ini adalah alhamdulillah BK Informatika mengadakan lagi. Mudah-mudahan ini jadi satu agenda rutin ya, mungkin setiap minggu sekali, mungkin selang-seling BKI sama IAI mungkin bisa gantian sebagai Nah, host ya. itu untuk kita lakukan kembali yang namanya dulu ngabuburit IT ya, ngabuburit. Eh, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi mengenai apa itu BK Informatika. Sebelum ke sana mungkin saya perlu menyampaikan mungkin bagi yang baru bergabung bahwa ini karena ada semuanya, udah ada semua nih yang saya hormati, Pak Bayu, Pak Subandi, ada Pak Iwan, Pak Mirvan, Pak Epi, ada dari Pak Bandi udah ada, kemudian Pak GPU, Pak GPW ini Bang DPU ya, Gunawan Putra Wahdana Oh, ada, ada juga ya Pak ya. bukan utama ternyata. Eh, jadi IAI dulu memang punya misi untuk mendukung BK Informatika dari awal dan sampai sekarang masih terus kita lakukan. Saya mau sedikit update mengenai IAI saja, bahwa IAI terus sesuai dengan misinya untuk mengembangkan BK Indonesia, dan saat ini itu terlibat cukup intens dalam pengembangan SKKNI bidang informatika. Jadi Pak Iswanto dan saya dan juga teman-teman selalu dilibatkan pada waktu proses penyusunan SKKNI bidang informatika. Pak Iswanto saat ini sedang terlibat dalam bidang aman informasi dan saya dalam bidang audit sistem informasi. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan terlibat lagi, dan tahun ini kita minimal punya 2 yang kita terlibat untuk SKKNI. Dan yang berikutnya adalah bahwa sertifikasi SKKNI ini itu sudah mulai banyak diterapkan. Jadi saya sudah langsung mengalami sendiri dari tahun lalu bahwa dengan sertifikasi yang berbasis BNSP, dari BNSP ya LSP yang di sertifikasi oleh BNSP dan berbasis SKKNI, itu bisa digunakan untuk menjadi syarat tender di pemerintahan, di kementerian, di Kominfo dalam hal ini. Jadi ada beberapa tender di Kominfo yang satu persyaratan dan kalinya itulah bersertifikasi berbasis ini dari BNSP. Jadi itu sudah dilakukan. Dan kemarin terakhir dari industri, teman saya ada yang menanyakan apakah ada sertifikasi untuk tata kelola sistem informasi manajemen informasi di perusahaan. Dan itu juga sudah ada dari peta okupasi dan akan digunakan untuk dasar melakukan proses IPO perusahaannya. Jadi pada waktu dia Amerika IPO itu butuh tenaga-tenaga sertifikasi, dan yang bisa digunakan adalah satu adalah yang berdasarkan itu diakui oleh oleh lembaga sertifikasi ini ya di Bursa Efek. Jadi semakin berkembang semakin maju, dan kita tentu perlu mendukung. Nah, satu sisi tentu BK Informatika sebagai yang akan mensertifikasi ke insinyurannya itu juga akan bisa bersinergi dengan apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga nantinya ke depan itu IAI sebagai pendukung dari BK Informatika untuk penyokong informatika bisa terus berkembang dengan apa yang sedang dilakukan saat ini. Jadi itu beberapa hal yang sedang terjadi saat ini, dan kita selalu mensupport pengembangan bidang informatika di Indonesia ya, dan nanti mohon dukungan dari teman-teman di daerah pada waktu nanti ada workshop, ada prakonvensi, konvensi, itu kita akan lakukan. Kita akan undang untuk bisa terlibat di SKKNI itu. Kemudian untuk sertifikasi, ini satu lagi, yang ketiga adalah kami dalam setahun 2 tahun terakhir ini itu diundang oleh satu SMK ya, IAII itu diundang oleh satu SMK di Bandung Barat, nama SMK swasta ya, itu untuk melakukan sertifikasi bidang untuk jurusan RPL ya, untuk web development, dan itu mereka menggunakan IAI ya sertifikasinya untuk mensertifikasi para muridnya ya, dan itu sudah dilakukan dalam tuntutan. Artinya ini bisa menjadi satu opsi lain. Saya minta Pak Buana untuk membuat satu narasi ya hasil sertifikasi yang kita lakukan di Bandung Barat kemarin untuk bisa dicoba dikembangkan di DPW IAI ya, nanti dengan BK Informatika bisa bekerjasama untuk bisa menyodorkan bahwa sudah ada SMK yang menggunakan asosiasi, karena memang di aturannya boleh bahwa
sertifikasi untuk SMK itu ada 3, satu dari BNSP, satu dari sekolah ya dari kementerian, kemudian satu dari BNSP, LSP yang LSPP 3 atau dari asosiasi. Asosiasi ya. Nah, iya kan betul kan. Nah, Ya, asosiasi ya. bisa kita gunakan untuk dasar untuk ya semacam menyodorkan atau menyampaikan kepada para seluruh SMK di Indonesia bahwa asosiasi itu boleh mengeluarkan sertifikasi untuk SMK. Gitu. Jadi ini nanti akan kita buat narasinya dan kita akan sampaikan ke teman-teman semuanya untuk bisa menjadi dasar bahwa kita mempunyai satu kegiatan lagi untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan sertifikasi standarisasi bidang informatika sehingga bisa lebih bagus lah gitu, secara perlahan. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Nah, kalau bidang informatika tentu nanti yang ceritakan Pak Bayu yang akan cerita mengenai bidang lebih detail. Jadi saya pikir demikian. Terima kasih sekali lagi ini kepada Pak Mirfan, Pak Irfan, Pak Iwan yang Siap, telah Pak. bersedia untuk menyelenggarakan talk show Badan Kejuruan Informatika yang pertama di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan yang berkah ini menjadi langkah awal yang baik dan dapat berkah dari Allah SWT. Dan terima kasih kepada Pak Epi yang sudah bersedia untuk menggantikan Pak Imam. Pak Epi sudah veteran ini untuk menyampaikan materi-materi mengenai bidang informatika. Satu yang lengkap ini apa referensinya mengenai bidang informatika. Jadi terima kasih Pak Epi. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing dan kita bisa berdiskusi untuk mengenal lebih jauh. Sampai demikian, mohon maaf kekurangan. Terima kasih semuanya dan terima kasih kepada peserta yang telah bersedia bergabung di acara ini. Nanti kita akan ada acara rutin. Mudah-mudahan di bulan puasa ini seminggu sekali untuk bisa kita talk show. Terima kasih. Selamat sore. Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Liono. Ya, udah jelas Pak ya di sini bahwa emang sinergisitas antara IAII dengan BK Informatika luar biasa Pak ya. Kedepannya kan banyak sekali peluang kita ya Pak di bidang informatika. Salah satunya ada sertifikasi ya. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Bayu untuk sambutan. Pak Bayu adalah Ketua BK Informatika untuk periode 2021-2024 Pak ya. Oke, silakan Pak Bayu. Ya, makasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat saudara-saudara yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Ya, tadi mungkin saya lihat ini sudah banyak sekali senior-senior yang sudah hadir juga nih. Tadi Pak Rioni juga sudah menyampaikan. Memang mungkin Bapak Ibu sekalian, IAI ini kan memang merupakan yang melahirkan BKI ya waktu itu ya Mas Aryono ya. Jadi yang memang kerjasama kita sudah sangat baik. Nah saat ini mungkin sebagai informasi di BK Informatika sendiri sudah lebih dari 1.000 anggota ya yang terdaftar gitu. Tapi dari 1.000 anggota ini mungkin sebagai informasi baru sebagian kecil sekali yang sudah mendapatkan surat keterangan insinyur profesional. Jadi hanya sekitar baru berapa ratus, 200-an gitu, sehingga sangat-sangat kecil sekali. Kemudian kalau kita lihat juga yang aktif saat ini gitu dari 1.000 itu baru sekitar 300-400 orang. Jadi memang ini kelihatannya perlu lebih digalakan kembali gitu, karena kalau kita melihat dari potensinya sendiri, tadi sampaikan oleh Pak Ryo, memang potensi untuk keinformatikan ini sangat besar sekali gitu ya. Hampir rata-rata perguruan tinggi itu meluluskan cukup banyak sarjana teknik dari bidang keinformatikan ini gitu, sehingga saya pikir ini memang potensi kita dan ini kesempatan ini yang kita gunakan untuk memberikan sosialisasi pengenalan kepada kita semua. Apalagi seperti tadi sampaikan ke depan ini memang untuk bidang keinformatikan ini memang standarisasi sertifikasi itu merupakan bagian dari keharusan. Mungkin sama seperti bidang kesipilan, teknik sipilan mungkin yang selama ini memang sudah menerapkan kewajiban untuk sarjana-sarjananya atau yang bekerja di bidang konstruksi itu sudah mempunyai sertifikasi. Nah ini pun nanti juga ke depan ya, kelihatannya arahnya sudah mulai ke sana gitu ya. Meskipun sekarang mungkin untuk yang baru mulai untuk yang kompetensi, tapi nanti ke depan saya pikir profesi pun juga akan kita galakan gitu. Nanti kita akan coba berkomunikasi kembali dengan teman-teman di Kominfo supaya ini bisa kita hidupkan. Kenapa ini kita perlu hidupkan? Karena ke depan kalau kita tidak berdayakan ini, kita tidak terapkan ini, maka mungkin nanti malah tenaga-tenaga asing yang akan bebas bekerja di kita gitu, sedangkan kita sendiri makanya akan lebih terbatas gitu. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu lebih baik kita siapkan dari sekarang gitu ya, supaya teman-teman bisa mulai mendaftarkan diri, mengisi
Paip untuk bisa mendapatkan surat keterangan informasi insinyur profesionalnya itu, mendapatkan SKIP-nya gitu. Sehingga dengan demikian nanti teman-teman setelah mendapatkan SKIP bisa mendapatkan surat tanda registrasi insinyurnya gitu ya, untuk kita bisa lebih aman dan nyaman di dalam bekerja kita ke depannya itu, seperti itu. Jadi ini kebetulan tadi sudah disampaikan, ini yang hadir juga ini narasumbernya memang merupakan pakar kita ya, yang memang Tidak mumpuni, Pak ya. sudah cukup lama aktif di MUK, Majelis Uji Kompetensi. Kebetulan memang ketuanya Pak Imam ya, tapi Pak Imam berhalangan. Tapi Pak Epi juga ini merupakan anggota Majelis Uji yang sudah cukup lama gitu dan cukup berpengalaman. Sehingga dengan demikian ini kesempatan yang sangat baik saya pikir pada teman-teman semua untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kurang jelas, bisa menanyakan hal yang memang perlu mendapat penjelasan, sehingga nanti teman-teman bisa lebih yakin bahwa memang keanggotaan kita di profesi PI ini, Persatuan Insinyur ini adalah merupakan suatu keniscayaan nantinya seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan ini ke depan kita tidak hanya sekedar untuk sosialisasi terkait dengan BK Insinyur, belajar kejuruan informatika, tapi juga nanti mungkin untuk topik-topik lain yang cukup relevan juga dengan keinsinyuran. Jadi nanti mungkin kita bergantian yang Pak Haryono ya, topiknya tidak hanya terkait dengan BK Informatika, tapi juga topik-topik lain yang terkait dengan keinformatikan. Mungkin itu dari saya, Pak Iwan, Mas Haryono, untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu bahwa kita di informatika sekarang yang terdaftar di di Simponi itu kurang lebih ada 100 anggota, tetapi baru 200 orang ya, 200-an kurang lebih yang mempunyai sertifikasi insinyur, baik IPP, IPM maupun IPU. Secara total ada kurang lebih 14.000 ya anggota PII, yang dimana jumlah IPP yang ada itu ada 1.900-an, kemudian untuk yang Madianya ada 4.300, kemudian untuk yang IPU-nya yang utama sekitar 554 orang. Nah, ini mungkin saya kira kalau kita di informatika, kalau semuanya ini bisa paling besar ya, Pak Bayu, Pak Har ya. Paling banyak ini karena setiap wisuda itu ribuan gitu. Jadi sangat besar kita ya. Ya semoga ke depan mungkin dengan kegiatan ini baik BK Informatika dan juga IAI ya, terus kita sosialisasi untuk bisa menggandeng teman-teman untuk ikut di keanggotaan BK Informatika. Oke, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi paparan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Insinyur Yahya Pijar, Eskom, Mkom, IPM. Ya, beliau adalah salah satu majelis MUK ya di BK Informatika yang saat ini tinggal di Padang dan bekerja di Politeknik Negeri Padang. Beliau akan menjelaskan terkait dengan manfaat bergabung dengan BK Informatika, kemudian pembahasan terkait dengan surat tanda register insinyur, kemudian SIP-nya, dan juga perbedaan antara sertifikasi insinyur dengan sertifikasi lainnya. Untuk itu saya persilakan Pak Epi ya, panggilan beliau untuk bisa memaparkan terkait apa yang akan kita diskusikan di sore ini. Silakan Pak Epi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Ini kayaknya nggak ada. Pak, jelas. Ada Ibu kayaknya, Pak ya. Ini Bapak, ada nih Ibu. Ada ibunya. Juga nih. Kasus ada juga. Oke, terima kasih Pak Ibu. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan, dan tadi juga sudah disampaikan banyak hal ya, panjang lebar oleh Pak Har, ketua kita di Ikatan Informatika, juga Pak Bayu dari BKI, ketua BKI. Bapak Ibu, untuk kesempatan ini izinkan saya ini berapa lama saya Pak Iwan? Berapa lama sesinya? Dengan arahan Pak Bayu mungkin harus memaksimalkan waktu. Ya, 20 menit untuk paparan, Pak. Selanjutnya kita diskusi. Kita jawab ya. Ini Pak, share screen-nya belum bisa, Pak. Share screen-nya. Oke, Pak Mirfan, share screen-nya, Pak. Masih disable.
Sudah Izin mungkin, Pak Pak. Mirfan? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Pak Billy sudah bisa. Sudah bisa, Pak. Oke, siap. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, Iya, ya. Pak. Yang saya sama kita hormati Pak Har, Pak Bayu, sesepuh kita ini, Bapak Ibu, kita hadir di sini karena berkat beliau berdua nih gitu ya. Kemudian moderator kita yang sangat kita hormati Bapak Dr. Iwan dan Pak Mirfan nih, ini agendanya Pak Mirfan, tapi Pak Irfan ini nggak kelihatan Pak, hitam aja. Jangan udah buka puasa Pak Irfan ya? Belum, Pak, belum jam 6 waktu Makassar. Tadi yang di NTT kayaknya udah nih Pak. Oke, jadi Bapak Ibu izinkan saya untuk sekedar berbagi terkait dengan apa dan bagaimana sebenarnya BKI dan bagaimana sertifikasi yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia, khususnya nanti terkait dengan profesi insinyur seperti apa, kemudian bagaimana dapatkan register insinyur, dapatkan gelar insinyur seperti apa, nanti ada level insinyur itu ada IPP, IPM, dan IPU itu seperti apa. Jadi kita cerita singkat. Ini waktu 20 menit ya, siap, kita percepat aja gitu. Oke. Jalan. Oke, nah ini sekedar share screen dengan saya. Nanti Bapak Ibu nanti saya share ini. Jadi di BKI saat ini saya adalah majelis uji kompetensi yang tadi Pak Imam yang jadi narasumber, namun kebetulan beliau lagi ada kegiatan sehingga tidak bisa full, nanti dia khawatir, jadi mendadak menginformasikan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita hari ini Bapak Ibu ya. Jadi di Majelis di Kompetensi BK Informatika, Pak Imam ketuanya, saya jadi tim di situ gitu ya. Kemudian di awal-awal BK berdiri, jadi wakil ketua BK Teknik Informatika tahun 2018-2021. Kemudian yang perlu kita baca, tadi Bapak Ibu di chatting, sudah di chat Zoom ya, Bapak Ibu sudah saya share beberapa file yang terkait dengan keinsinyuran, dan mudah-mudahan itu Bapak Ibu silakan dibaca, dipahami. Tapi yang penting dasar kita yang paling mendasar itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Ini yang patokan kita yang mesti kita baca, kita pahami di awal-awal ya. Kemudian setelah lahirnya undang-undang ini, maka untuk melaksanakan profesi keinsinyuran, maka lahirlah PP Nomor 25 Tahun 2019. Jadi PP ini adalah bagaimana teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Jadi dua hal ini yang menjadi pegangan mendasar bagi kita dalam kegiatan keinsinyuran. Dan ini kita akan melihat posisi BK Informatika itu seperti apa di undang-undang itu gitu ya. Apa tiba-tiba muncul BK Informatika gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi definisi, Bapak Ibu, ada definisi insinyur. Insinyur ini adalah orang yang mempunyai gelar insinyur. Ini gelar insinyur ini diperoleh dari perguruan tinggi. Saat ini Bapak Ibu, sejak tahun 2014 ke atas itu Bapak Ibu kita ada namanya program profesi insinyur ya, program studi profesi insinyur. Jadi gelar insinyur sekarang adalah gelar profesi. Kalau di tahun 90-an ke bawah itu memang teman-teman yang kuliah di teknik gelarnya insinyur. Semuanya bergelar insinyur, tapi sejak adanya undang-undang ini, maka gelar insinyur itu tidak lagi gelar dari tamatan S1, tapi dia menjadi gelar profesi. Profesi yang harus Bapak Ibu ikuti setelah Bapak Ibu tamat S1 keteknikan gitu ya. Nah, termasuk nanti BK Informatika, bidang informatika. Jadi insinyur itu adalah orang yang bergelar insinyur, artinya dia telah S1 dan telah mengikuti kuliah di profesi insinyur. Lalu keinsinyuran ini adalah aktivitas kita dalam kegiatan teknik ya yang kita gunakan berdasarkan kompetensi kita. Jadi insinyur harus orang yang berkompetensi. Maka ada disebutkan bahwa teman-teman yang sudah mempunyai sudah mengikuti kelas PSPPI itu adalah kelas orang-orang sudah bekerja. Jadi tidak ada istilah insinyur itu tidak bekerja. Jadi Bapak Ibu pastikan nanti begitu ikut PSPPI, memang kita berharap yang lulusan PSPPI itu adalah orang-orang sudah bekerja. Gitu. Karena mereka ikut PSPPI adalah orang sudah punya pengalaman keinsinyuran sebelumnya. Gitu. Jadi pasti alumni PSPPI itu adalah orang-orang yang sudah bekerja. Gitu. Kemudian ada praktik keinsinyuran. Nah, di Undang-Undang 11 2014 itu disebutkan bahwa Bapak Ibu kalau ingin melaksanakan
aktivitas keinsinyuran, maka Bapak Ibu nanti harus punya surat tanda register insinyur. Nah, apa saja yang termasuk dalam praktek keinsinyuran, nanti kan kita lihat di undang-undang itu Bapak Ibu. Dan tanpa sadar ternyata kita adalah aktivitas kita sehari-hari, bagi kita dosen Bapak Ibu, itu bagian dari praktek keinsinyuran. Dan kita mesti memiliki STRI kalau menurut undang-undang itu gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kita harus paham insinyur itu apa, keinsinyuran dan praktik keinsinyuran. Berikutnya kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 terkait dengan kita fokus ke bidang informatika kita gitu Bapak Ibu. Pada ada yang masih bertanya apakah Eskom itu insinyur gitu ya. Jadi sekarang juga ada PSPPI yang masih mempertanyakan itu Eskom itu insinyur apa tidak gitu ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu Bapak Ibu di pasal 5 ayat 1 di poin C itu ada keinsinyur itu mencakup disiplin industri. Nah, disiplin industri ini di dalam PP nomor 25 tahun 2019 itu akan didetailkan lagi Bapak Ibu. Industri itu apa saja? Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 bahwa salah satu disiplin keinsinyur itu adalah industri. Nah, di PP dijelaskan detailnya industri itu apa saja gitu ya. Nanti kita lihat di PP terkait penjelasan dari industri ini apa saja. Nah, kemudian karena ini masih satu pasal ya, pasal 5 ini saya menjelaskan juga terkait dengan STRI. STRI itu Bapak Ibu surat tanda register insinyur ya. Jadi dalam undang-undang itu disebutkan setiap insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran wajib harus memiliki surat tanda register insinyur. Surat tanda register insinyur. Nah, di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa praktik keinsinyuran kita itu mencakup bidang. Jadi misalnya kalau kita melaksanakan aktivitas pendidikan dan pelatihan teknik teknologi, maka kita dianggap adalah orang yang melaksanakan praktik keinsinyuran. Kalau kita melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi, masuk itu juga gitu ya, dan sampai ke bawah. Jadi aktivitas-aktivitas kita sebenarnya aktivitas-aktivitas yang tercakup dalam bidang keinsinyuran. Nah, aktivitas seperti ini itu dalam undang-undang harus mempunyai STRI. Jadi kita nanti Bapak Ibu harus memiliki surat tanda register insinyur. Nah, bagaimana cara mendapatkannya itu nanti kita bahas. Kemudian jika insinyur yang melakukan kegiatan keinsinyuran tanpa memiliki STRI, ini ada di atas ini Bapak Ibu, maka akan ada sanksi administratif. Nah, ini tentu masih banyak pertimbangan untuk eksekusi ini Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita mulai sekarang sudah paham bahwa dalam undang-undang itu kita masuk bagian dari insinyur dan aktivitas kita adalah aktivitas insinyur dan kita harus memiliki STRI. Dan untuk memiliki STRI itu gratis Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan. Nah, kemudian berikutnya lahirlah PP yang mengatur tentang keinsinyuran. Berikutnya adalah lambat ya prosesnya berpindahnya. Oke. Nah, ini di PP Bapak Ibu, di PP nomor 25 tahun 2019 pasal 6 ayat 3 ini mendetailkan yang tadi disebut dengan disiplin teknik industri itu apa saja gitu ya. Nah, di PP ini jelaskan bahwa yang dimaksud dalam teknik industri itu adalah teknik mesin, teknik kimia, industri, fisika, sampai nanti ada teknik informatika. Jadi tidak ada lagi keraguan Bapak Ibu kita di bidang informatika ini tidak masuk ke bidang teknik. Karena sudah jauh-jauh hari sudah muncul di PP gitu. Jadi di PP jelas-jelas menyebutkan teknik informatika itu adalah bagian dari aktivitas keinsinyuran di bidang teknik industri. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwa teknik informatika itu bagian dari PI. Jadi kita masuk ke dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kemudian kita sejak tahun 2018 kemarin sudah lahir BK Informatika, kita menyingkatnya BKI. Jadi badan kejuruan kita namanya Badan Kejuruan Teknik Informatika, tapi kita menyingkatnya BKI, Bapak Ibu biar singkat, sama juga dengan elektro gitu, BK Teknik Elektro disebut dengan BKE gitu ya, bukan BKTE gitu ya. Jadi ini disingkat dengan Badan Kejuruan Teknik Informatika, kita singkat BKI saja untuk lebih simpel. Nah, BKI itu lahir karena diinisiasi oleh Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Jadi serta-merta lahir ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit kita jelaskan bahwa di tahun 2017 kita dari IGAI mengadakan kesepakatan di Bandung waktu itu Bapak Ibu terkait dengan rencana kita untuk membentuk BKI ini. Jadi tahun 18 Maret 2017 beberapa anggota IGAI berkumpul di
di Bandung mengikuti LSIP Bapak Ibu, sertifikasi insinyur profesional, lalu akhirnya beberapa kita memperoleh gelar IPM waktu itu. Dengan dasar itu akhirnya dengan bersama IAI kita mengajukan permohonan untuk pembentukan BK Informatika di KPI gitu. Jadi awalnya kita di Bandung di 2017. Maka di 2018 sudah lahir BK kita Bapak Ibu, BK Informatika pertama kali terbit di tanggal 26 Januari 2018. Nah, ini nomor suratnya. Kemudian berikutnya ini daftar BK yang ada saat ini. Jadi ketua BK kita yang di bagian kanan bawah ini Bapak Ibu, BK Informatika. Kita BK yang ke-24 kalau nggak salah. Dari saat ini ada total 27 BK yang ada di PI, bidang kejuruan yang ada di PI. Jadi Pak Bayu adalah ketua BK kita. Jadi setelah resmi kita berada di Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ini kita lewati saja hak dan kewajiban. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah kita punya BK, Bapak Ibu? Di BK itu kita ada namanya Majelis Uji Kompetensi yang bertugas untuk melakukan seleksi penilaian atas sistem sertifikasi insinyur profesional yang namanya IPP, IPM atau IPU. Nah, sebelum itu kita coba lihat dari awal dulu Bapak Ibu. Dari awal dulu, jadi setelah kita nanti tamat S1 di bidang teknik, apakah nanti gelarnya ST, Eskom, SSI, STR ya atau SPDT, nah itu boleh menjadi anggota PI. Jadi nanti Bapak Ibu masuk menjadi anggota PI itu melalui websitenya aplikasi Simponi namanya, di bagian bawahnya aplikasi Simponi, websitenya updatememberpi.org. Bapak Ibu bisa daftar di situ dan menjadi anggota PI. Jadi mendaftar di situ lalu mendapatkan kartu tanda anggota PI. Syaratnya Bapak Ibu harus sudah tamat S1 dulu ya. Jadi minimalnya adalah S1, yang dilihat adalah S1 Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah daftar di situ, nanti yang diminta ya paling ijazah sama foto gitu ya untuk ini. Jadi kemudian bayar uang iuran. Nah, ini bisa lakukan di cara online Bapak Ibu, silakan masuk ke website updatememberpi.org. Atau langsung ke ini link yang di bawah ini, bisa langsung daftar. Jadi yang diperlukan hanya ijazah, KTP, dan foto warna. Nah, ini Bapak Ibu dapat KTA PI ya. Nah, setelah dapat kartu tanda anggota Persatuan Indonesia, Bapak Ibu boleh mengikuti yang namanya PSPPI untuk mendapat gelar insinyur. Nah, ini nanti ada dua model pelaksananya, ada yang reguler, ada yang RPL ya. Jadi kalau reguler itu biasanya untuk teman-teman yang baru tamat fresh graduate ya, yang baru tamat, tapi memang untuk mengikuti PSPP ini diharapkan sudah ada pengalaman keinsinyuran sebelumnya. Jadi kalau fresh graduate itu kuliahnya 2 semester Bapak Ibu, dalam 2 semester itu akan ada tugas-tugas ya keinsinyuran yang diberikan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah 5 tahun lebih misalnya tamat dari S1 lalu mengikuti PSPI, maka disarankan mengikuti namanya kelas RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan itu hanya 1 semester. Jadi bedanya hanya 1 semester dan 2 semester. Kalau fresh graduate 2 semester karena masih minim aktivitas keinsinyurannya, tapi kalau udah 5 tahun bergelut di bidang keinsinyuran lalu Bapak Ibu ingin mendapatkan gelar profesi insinyur, maka diberi jalur RPL. Nah, yang menyelenggarakan kegiatan ini Bapak Ibu di PSPP ini adalah kampus-kampus yang telah bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di websitenya PI.org gitu ya. Jadi sudah lebih 40 kampus yang bekerja sama dengan PI untuk menyelenggarakan PSPP ini. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti. Nanti setelah Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu berhak atas gelar insinyur. Jadi gelar insinyur yang diberikan oleh lembaga perguruan tinggi ini adalah gelar yang melekat kepada Bapak Ibu seumur hidup. Jadi gelar profesi yang berlekat seumur hidup. Jadi tidak ada masa berlakunya Bapak Ibu, karena ini resmi dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, nanti ada undang-undangnya terkait dengan penggunaan gelar ini. Rasanya sudah saya share juga tadi ya. Jadi menandakan bahwa gelar insinyur itu berlaku seumur hidup. Nah, jika Bapak Ibu telah bergelar insinyur, maka di PI Bapak Ibu bisa mengikuti namanya sistem sertifikasi insinyur profesional. Jadi sertifikasi insinyur profesional ini diselenggarakan oleh PI. Kalau gelar insinyur ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi ini dibedakan Bapak Ibu ya.
gelar insinyur itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sedangkan sertifikasi insinyur profesional itu dilaksanakan oleh PI dan itu melalui BK. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengikuti sistem sertifikasi insinyur lalu ikuti masuk ke bidang informatika, maka Bapak Ibu akan diproses oleh BK Informatika. Nah, level-level yang ada di keinsinyuran yang dikeluarkan oleh PI itu ada nama gelarnya IPP, Insinyur Profesional Pratama, PM, Insinyur Profesional Madya, dan IPU, Insinyur Profesional Utama. Ini kita dapatkan setelah di proses sertifikasi yang diadakan oleh PI, yang intinya Bapak Ibu mengisi yang namanya FAIP, Form Aplikasi Insinyur Profesional. Jadi itu ada di Simponi. Jadi begitu Bapak Ibu sudah dapat KTA, Bapak Ibu akan diberi akun ke Simponi. Nah, di situ ada form untuk mengisi FAIP ini. Di form aplikasi insinyur ini. Nah, inilah Bapak Ibu upload nanti yang akan dinilai oleh tim majelis uji kompetensi di BKI ya, kalau kita di BKI. Jadi form ini Bapak Ibu SSIP ini tidak melihat kompetensi Bapak Ibu, tapi kita menilai praktek keinsinyuran Bapak Ibu selama ini apa gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan bahwa sertifikasi ini melihat praktek apa, keinsinyuran apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau SKA nanti ada juga SKA Bapak Ibu. SKA itu adalah melihat sertifikat kompetensi Bapak Ibu. Tapi kalau IPP, IPMPU ini adalah melihat derajat kontribusi Bapak Ibu di bidang keinsinyuran sesuai bidangnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi beda Bapak Ibu antara IPP, IPMPU dengan SKA atau gelar kompetensi yang lain. Jadi ini sertifikat insinyur profesional untuk melihat seberapa besar kontribusi Bapak Ibu di bidangnya sesuai dengan bidang insinyurnya ya, sesuai dengan BK masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu telah mendapat SIP ini, IPM atau IPU atau IPP, itu Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan STRI. Jadi syarat untuk mendapatkan STRI, surat tanda registrasi insinyur, minimal Bapak Ibu sudah mendapatkan IPP atau namanya SIP, sertifikat insinyur profesional. IPP, IPMTU atau IPU, maka baru bisa mendapat STRI. Nah, STRI ini juga ada dua Bapak Ibu, ada STRI peralihan, ada STRI yang betul-betul Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan ini. Nah, jadi kalau STRI peralihan, Bapak Ibu tidak perlu dapat IPP, IPM, IPU dulu, tapi ada syaratnya. Jadi kalau kalau Bapak Ibu sudah dapat IPP, IPMTU, IPU, maka langsung dapat STRI ini. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu jika IPM atau PU nanti bisa mengajukan mendapatkan gelar ASEAN Eng. Jadi nanti Bapak Ibu pernah melihat gelar orang ASEAN Eng. Jadi ini lanjutan dari IPM atau IPU itu. Nah, ini adalah pengakuan di tingkat ASEAN. Artinya keinsinyuran Bapak Ibu jika bekerja di negara-negara di ASEAN diakui. Dan ini maksudnya terkait juga dengan standar gaji dan lain sebagainya. CPE, APEC, dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sarjana sertifikat insinyur profesional. Nah, ini perjalanan panjang kita Bapak Ibu untuk insinyur itu dari sarjana teknik, lalu Bapak Ibu jadi insinyur, ikut PSPPI, dapat insinyur, lalu gelar IPP. Jadi kalau Bapak Ibu udah insinyur saja, sebenarnya IPP itu sudah di tangan Bapak Ibu. Yang penting berikutnya adalah pengalaman Bapak Ibu untuk mendapatkan IPM atau IPU, kemudian baru ASEAN Eng dan seterusnya. Ini jenjang-jenjang yang ada di PI ya. Nah, untuk mendapatkan IPM, IPU, IPP itu Bapak Ibu tahapannya ada beberapa poin penilaian. Jadi Bapak Ibu nanti ada mengisi namanya form aplikasi insinyur. Di situ ada namanya bakuan kompetensi yang harus kita isi. Jadi ada yang wajib, ada 4 itemnya. Di situ ada rincian-rincian nanti. Lalu yang pilihan juga ada. Jadi di setiap skema ini IPP itu yang wajibnya harus sekian persen gitu ya, pilihannya sekian persen ada gitu. Jadi ada yang nilainya sudah melebihi 600 tapi pilihan semua yang wajibnya nggak terpenuhi, jadi nggak juga bisa dapat gelar IPP. Jadi IPP itu di bakuan nilainya nanti di skornya maksimal minimal Bapak Ibu 600 poinnya itu Bapak Ibu dapat IPP. Tapi harus ada sekian persen yang wajib, sekian persen yang pilihan. Nah kemudian untuk PM itu nilainya ada 3.000. Dengan ada aturan nanti di slide berikutnya ada aturannya gitu ya. Begitu juga IPU. Kemudian ini juga dengan terkait dengan masa kerja. Jadi IPP ini biasanya masa kerjanya 3 sampai 6 tahun.
IPM ini 8 sampai 12 sampai 15 tahun Bapak Ibu. Kalau IPU itu biasanya 15 tahun ke atas. Masa kerja keinsinyurannya gitu ya. Jadi terkait juga dengan masa kerjanya gitu. Walaupun nanti aktivitas sudah sangat banyak, tapi masa kerja masih sedikit juga jadi pertimbangan gitu bagi kita di Majelis Uji Kompetensi. Nah, lalu ini KTA tadi sudah saya jelaskan bahwa Bapak Ibu untuk KTA ini Bapak Ibu tinggal masuk ke website updatemember.pi.org.id, daftar di situ, catatannya hanya tamat S1 bidang teknik ya, yang lainnya bisa dilengkapi. Dan saat ini biayanya 100.000 untuk di awal dan 300.000 untuk tiap tahunnya. Jadi di awal-awal ini Bapak Ibu bayar 400 ya. Nanti ada diberi virtual account, lalu Bapak Ibu kirim ke virtual account, di KTA-nya akan muncul dan Bapak Ibu diberi akses ke update member PI or ID ini. Nah, begitu masuk ke update member PI or ID, nanti Bapak Ibu akan ada XTRI dan lain sebagainya. Ini model kartu anggota, Bapak Ibu, kartu anggota kita saat ini PI itu berlaku 1 tahun. Jadi Bapak Ibu daftar saat ini, masa berlakunya tetap dari ini valid ini dari Januari Bapak Ibu. Ini yang berlakunya kan dari 1 Januari sampai Desember. Jadi masa berlaku kapanpun Bapak Ibu mendaftar, masa berlakunya tetap 1 tahun. Jadi semakin nanti Bapak Ibu daftar Desember, masa berlaku tetap saat itu juga. Bagusnya sekarang daftar dari sekarang, maka masa berlaku Bapak Ibu tetap akan sampai 12 Desember 2023. Mendaftar sekarang, mendaftar bulan besok, sampai juga seperti itu juga, bayarnya sama juga. Jadi usahakan daftar sekarang lebih cepat, lebih baik Bapak Ibu, karena biayanya sama saja ya. Dan ini diterapkan oleh PI sejak tahun lalu. Jadi masa berlakunya kartu itu kapanpun kita mendaftar 1 tahun ya. Jadi tahun 2023 Bapak Ibu daftar di Agustus, berlakunya ya sampai 2023 juga gitu ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Berikutnya adalah gelar profesi insinyur yang PSPPI tadi itu Bapak Ibu saya sudah jelaskan tadi, RPL dan kuliah 2 semester yang untuk fresh graduate. Gelar insinyur berlaku seumur hidup. Nah, ini contoh ijazah gelar insinyur Bapak Ibu. Jadi ijazah ini diterbitkan oleh perguruan tinggi. Jadi gelar profesi insinyur diterbitkan oleh perguruan tinggi, gelar level keinsinyuran diterbitkan oleh PI. Nah, berikutnya setelah dapat insinyur Bapak Ibu ada namanya yang tadi saya sampaikan sertifikat insinyur profesional. SSIP ya, sistem sertifikasi insinyur profesional. Nah, ini Bapak Ibu mengisi yang form 5 tadi. Form 5 ya. Jadi itu ada di update member PI. Jadi Bapak Ibu akan melihat itu, atau Bapak Ibu telah mengikuti program profesi insinyur di kampus, maka akan diajarkan bagaimana mengisi form aplikasi itu. Karena kita di Majelis Uji Kompetensi selalu menilai apa yang Bapak Ibu tulis di form. Kadang-kadang kita sudah banyak pengalaman keinsinyuran tapi tidak itu di form. Sementara kita di Majelis Uji Kompetensi yang kita nilai apa yang Bapak Ibu tulis itu. Jadi seharusnya ada beberapa kasus kemarin itu Bapak Ibu seharusnya dia bisa mendapat IPU, tapi karena di form itu dia tidak mengisi maksimal, bisanya IPM gitu. Jadi kita nggak bisa mengangkat jadi IPU gitu ya, perlu proses lagi gitu. Jadi usahakan mengisi form itu semaksimal mungkin sehingga Bapak Ibu kalau memang sudah kompeten di IPU gitu ya, insinyur profesional utama pasti akan dapat itu. Jadi kita di Majelis Uji Kompetensi hanya menilai berdasarkan apa yang Bapak Ibu isi di form aplikasi insinyur. Jadi ini juga menjelaskan bahwa apa beda SIP dengan SKA. Jadi di keinsinyuran lain ada namanya SKA Bapak Ibu. Jadi SKA ini adalah sertifikat kompetensi, sertifikat keahlian Bapak Ibu. Sedangkan SIP adalah sertifikat untuk melihat seberapa jauh kontribusi Bapak Ibu selama ini ke bidang keinsinyuran sesuai dengan BK masing-masing. Nah, kira-kira itu bedanya Bapak Ibu ya. Kenapa IPM, IPU itu melihat seberapa besar kontribusinya dalam bidang keinsinyuran sesuai BK-nya masing-masing. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau IPP itu biasanya masih pemula, Bapak Ibu pengalaman 3-7 tahun. Lalu insinyur profesional, IPM. Saya masih IPM nih Bapak Ibu ya. Itu masa kerja 8-15 tahun, jadi masih berjuang juga untuk menambah agar bisa menjadi IPU di atas 5 tahun dengan skor 5-nya 6.000. Jadi skor 5 ini juga Bapak Ibu bisa lihat nanti di akun Simponinya, di update member tadi itu gitu ya. Jadi gelar IPP, IPM, IPU ini
itu berlaku ada waktunya. Jadi kalau IPM, kalau insinyur itu berlaku seumur hidup, maka IPP, IPM ini berlaku sesuai dengan masa berlaku gelar tersebut. Ada gelarnya. Jadi IPM, IPU itu 5 tahun, IPP 3 tahun misalnya. Bapak Ibu berhak memakai gelar itu selagi masa berlakunya aktif. Jadi kalau masa berlakunya tidak aktif, Bapak Ibu nggak boleh lagi pakai gelar itu. Maka di sistem sertifikasi keinsinyuran itu ada namanya PKB. Jadi ada perkembangan keberlanjutan ya profesi. Jadi ada yang Bapak Ibu isi. Dan itu juga ada di aplikasi, di form keanggotaan ya, di update member itu. Bapak Ibu mengupdate keprofesian Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang tadinya 5 tahun bisa Bapak Ibu perpanjang lagi. Tapi ada isinya namanya PKB di form aplikasi insinyur, di update member ya, di Simponi. Jadi ini penting Bapak Ibu pahami bahwa gelar insinyur itu berlaku seumur hidup, tapi gelar IPP, IPM, IPU itu berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan di sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat IPM dijelaskan masa berlakunya 5 tahun. Dapat IPU dijelaskan masa berlakunya 5 tahun. Dapat IPP masa berlakunya 3 tahun. Dan bisa diperpanjang lagi ke depannya gitu ya. Jadi tidak 5 tahun itu habis, tidak bisa diperpanjang lagi. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan sertifikasi insinyur? Bapak Ibu gampang, yang penting syaratnya punya KTA, lalu memiliki gelar insinyur, kalau belum ikuti gelar insinyur, tapi sekarang dalam masa peralihan ini Bapak Ibu masih bisa langsung mengisi PAID tanpa memiliki gelar insinyur. Nanti ada aturannya Bapak Ibu, nanti kita cek. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu belum bergelar insinyur, masih ada kesempatan untuk langsung mengikuti mengisi PAID ya yang ada di web Simponi update member, tapi nanti ada catatan Bapak Ibu harus segera mendapatkan gelar insinyur. Karena IPP, IPM, IPU itu derajat atau level keinsinyuran Bapak Ibu. Ini yang kita lihat. Lalu kemudian baru Bapak Ibu akan mendapatkan STRI. STRI ini gratis Bapak Ibu, asal sudah dapat IPP, IPM, IPU, dapat STRI. Tapi dalam masa peralihan, Bapak Ibu jadi anggota PI, lalu akan mendapat STRI. Jadi kalau STRI-nya STRI peralihan, itu berlaku 3 tahun. Jadi beda Bapak Ibu ya, kalau STRI-nya Bapak Ibu dapatkan setelah dapat IPP, IPM, IPU, maka STRI-nya mengikuti masa SIP Bapak Ibu. Kalau IPP itu IPM 5 tahun, maka STRI-nya berlaku 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu dapat melalui STRI peralihan, berlakunya hanya 3 tahun. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu mengisi namanya PKB ini. Kalau udah 5 tahun udah habis, maka bisa mengisi PKB. Namanya perkembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu bisa diisi dari sekarang di web Simponi ini, update member. Namanya update member Bapak Ibu, tapi disebut dengan Simponi. Nama aplikasinya Simponi, websitenya update member PI or ID. Nah, ini Bapak Ibu isi, nanti gelar ASEAN Eng, APEC, dan ACPE, itu bisa Bapak Ibu dapatkan, nanti Bapak Ibu urus setelah mendapat IPM atau IPU. Dan itu berlaku seumur hidup juga gitu ya. ASEAN Eng ya, ASEAN Eng. Nah, masa bangku SMP ini 5 tahun ya. Ibu lagi 5 tahun, jadi yang peralihan. Yang 3 tahun. Nah, setiap pemegang IP, nanti Bapak Ibu yang sudah IPP, IPM, IPU wajib mengisi aktivitasnya di update member ya. Nah, bedanya apa Bapak Ibu IPP, IPM, IPU ini tadi sudah kita jelaskan ya bedanya. Jadi kalau IPP ini masih bekerja masih dibantu, masih dibimbing. Kalau IPM dia sudah bisa bekerja mandiri, kalau IPU dia sudah bekerja mandiri dan bisa mengatasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih rumit ya. Nah, ini berikutnya form aplikasi insinyur yang tadi kita sebut-sebut. Pak Iwan tolong diingatin nanti Pak Iwan ya. Nanti saya lupa nih Pak Iwan. Waktunya. Siap. Jadi 4 menit lagi, Pak. 4 menit lagi, Pak. Berapa menit Pak Iwan? 4 menit. Oh, 4 menit lagi. Oke, jadi file ini Bapak Ibu, form aplikasi insinyur profesional ini Bapak Ibu dapatkan nanti setelah Bapak Ibu dapat KTA, bisa login ke update member PI or ID ini, nanti ada menu file. Nanti ada Bapak Ibu isi di situ. Nah, yang kita nilai di sini namanya bakuan kompetensi. Ada yang wajib, ada item-itemnya ada 4, lalu ada 5 pilihan, 6
7 ya. Dia 11 ya, jadi ada 7 pilihan dan ada 4 pilihan wajib. Dan ini ada persentase untuk masing-masing IPP dan IPP dan IPU-nya gitu. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya FIPE itu seperti yang disampaikan karena Bapak Ibu nanti akan diberi IPP atau IPM atau PU itu melihat kontribusi Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya klaim atas pengalaman profesional Bapak Ibu di bidang keinsinyuran. Jadi klaim dari aktivitas Bapak Ibu. Tadi saya nyebutnya adalah kontribusi Bapak Ibu di bidang keinsinyuran. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang ditulis di aplikasi insinyur ini. Gitu. Dan ini yang akan kita nilai. Nah ini kita agak panjang Bapak Ibu, kita lanjutkan nanti. Nah ini tadi masih yang tadi rincian bakalan kompetensi, ada yang wajib, ada yang pilihan. Jadi kompetensi yang wajib ada beberapa Bapak Ibu. Ini semua kita nih, pendidikan ada, penelitian ada, keinsinyuran. Kalau ini nggak ada nggak apa-apa Bapak Ibu terkait dengan ini. Nanti ada lagi item-item di bawahnya gitu ya, menjelaskan masing-masing unitnya. Nah yang dinilai nanti karena kita melihat kontribusi Bapak Ibu dari 11 item tadi, 4 wajib, 7 pilihan tadi itu, yang kita nilai adalah namanya PQR. Jadi P itu pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan sebuah proyek ya, sebuah aktivitas. Lalu peran Bapak Ibu sebagai apa di situ? Apakah sebagai manajer, sebagai staff, sebagai apa? Ini penting. Karena nilainya akan berbeda. Lalu tingkat kesulitannya berapa? Ini yang akan kita kalikan dari setiap poin yang di masing-masing penilaian di FIPE. Dan rentang nilainya adalah 1-4. Jadi pengalaman Bapak Ibu, peran Bapak Ibu dalam sebuah proyek, lalu tingkat kesulitannya gitu. Nah ini dia Bapak Ibu untuk IPM itu yang wajibnya harus 10% nih. 10% wajib 1 ya, wajib 2 30%, wajib 3. Tadi ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu, ada 4 wajib ya, yang pilihan itu digabung jadi 1, 30%. Jadi yang penting Bapak Ibu itu adalah di bagian yang wajibnya gitu. Wajib 1, 2, 3, 4 terpenuhi, lalu yang sisanya 30% itu adalah di pilihan. Pilihannya banyak tadi ya, wajib beberapa gitu ya. Nah ini yang Bapak Ibu perhatian nanti dalam misi form aplikasi insinyur. Jadi kalau IPP nilainya minimal 600, maka dapat gelar IPP. IPM 3.000, IPU 6.000. Nah itu nampak nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung ya, langsung ada muncul ya. Lalu manfaatnya sertifikasi tadi juga Pak Har sudah menyampaikan Bapak Ibu untuk apa kita gunanya sertifikat BKI gitu ya, gelar insinyur dan sebagainya. Sebenarnya yang pertama adalah untuk pembinaan kita, sumber daya profesional kita, perlindungan kita bagi masyarakat karena kita dilindungi undang-undang Bapak Ibu begitu melakukan praktek keinsinyuran maka ada undang-undang yang melindungi kita. Jadi kemudian juga jalur pertanggungjawaban perdata dan kesetaraan internasional karena kita ada ASEAN Eng dan lain sebagainya. Dan kemudian kita di kampus Bapak Ibu juga sangat bermanfaat untuk akreditasi perguruan tinggi, peningkatan. Lalu sekarang itu sudah ada upaya untuk menjadi pejabat-pejabat tertentu dalam pengadaan sebagainya harus mempunyai gelar IPP, IPM atau IPU gitu. Nah ini manfaat secara nasional, ada manfaat secara perorangan dan ada manfaat secara kelembagaan. Jadi kita bisa merasakan manfaat dari ikut sertifikasi insinyur itu tidak hanya secara personal, tapi juga manfaat secara lembaga dan manfaat secara nasional. Ini halaman loginnya Bapak Ibu, update member PI, kira-kira seperti ini loginnya. Kalau Bapak Ibu belum pernah daftar, di sini ada menu silakan daftar. Bapak Ibu bisa langsung sendiri. Lalu ini halaman di dalamnya. Ini saya sebut tadi ada keanggotaan. Nanti kalau sudah tinggal download kartunya, Bapak Ibu tinggal download. Lalu FIPE juga seperti itu, ada menunya di sini. Nanti ada satu lagi STRI Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dapat IPP, IPM atau PU gitu ya, nanti ada menu STRI. Nah ini Pak Epi, 1 menit lagi Pak Epi. lagi ya, oke siap cepat. Ini formulir. Nah ini juga saya jelas sedikit Bapak Ibu. Kalau seandainya nilai Bapak Ibu di FIPE itu nilainya di atas 3.000, berarti IPM atau IPU, maka nanti akan ada wawancara. Tapi kalau nilai Bapak Ibu di bawah 3.000 dan IPP, nanti akan keluar langsung sertifikat IPP-nya. Tapi kalau wawancara ini kita perlu untuk konfirmasi saja Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu isikan. Ini berpulang ke IPM atau IPU. Sangat panjang lagi ya, ini contoh sertifikat insinyur, STRI, Bapak Ibu ada STRI peralihan, STRI reguler dan STRI peralihan. Reguler kalau Bapak Ibu sudah IPP, IPM, IPU, reguler dapat STRI peralihan karena masih mengikuti undang-undang ya. Ada STRI peralihan masih diberlakukan. Nah ini PI yang menentukan Bapak Ibu masa berlakunya.
ini registrasi insinyur, ini contoh STRI. Jadi surat STRI ini kalau ibaratnya dokter praktek, Bapak Ibu, ini surat prakteknya gitu ya. Jadi berlogo burung Garuda, ini menandakan kita berhak untuk melakukan praktek keinsinyuran yang tadi. Jadi ini ibaratnya untuk buka praktek keinsinyuran lah gitu ya. Jadi makanya wajib pakai STRI. Oke, surat tanda. Nah, ini sudah kita jelaskan. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi aja ya, Pak. Ya, siap Pak Epi. Kita lebih banyak diskusi untuk lebih menggali lagi. Ya, siap. Itu dulu Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, mungkin kita lebih banyak ke diskusi. Saya sarankan ke Pak Iwan. Saya stop dulu. Siap. Terima kasih Pak Epi atas paparannya. Saya kira tadi udah jelas ya. Mungkin dari teman-teman tadi ada minta materi yang bisa di-share Pak Epi. Ya, saya share. Oke, teman-teman kita masuk ke sesi diskusi. Mohon izin, mungkin kalau emang ada yang tanyakan, sudah ada nih, ada yang Pak Sadam ya, yang ingin bertanya nih Pak Epi nih. Langsung aja Pak Sadam. Baik, selamat sore Pak. Sore. Lancar puasanya ya Pak. Lancar, amin. Ini Pak, kebetulan saya juga sudah bergabung kemarin di aplikasi Simponinya sebagai anggota PII. Nah, kemudian sekarang ini saya sudah selesai Pak ikut PSPI yang RPL. Nah, kalau kemarin itu kan Pak ada STRI peralihan. Apakah saya yang statusnya sudah memiliki gelar dari PSPPI itu boleh mendapatkan STRI peralihan, Pak? Kan kalau dilihat STRI peralihan itu gratis ya, Pak? Meskipun jangka waktunya tidak panjang. Ya, gratis. Ya. STRI gratis semua, Pak. Nggak ada yang berbayar. Iya, Pak. Tanpa harus melewati SIP-nya itu kan, Pak, kalau yang peralihan. Ya. Itu yang jadi masalah. Ya. Kemudian Pak, kalau mengisi di Simponi kan Pak, kalau kita mencantumkan bekerja sebagai freelance, nah itu kan tentu saja kalau freelance itu sangat sulit membuktikan dividennya keabsahannya gimana dia kerja. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang memang tidak boleh dipublish karena sifatnya pribadi ke pribadi gitu Pak. Mereka tidak ingin dipublish. Ya. Kemudian ini Pak, pertanyaan saya, kan saya lulusnya itu lulus kuliahnya S1-nya 2015. Nah, sebelum lulus kuliah itu saya sudah bekerja, tapi kerjanya itu Pak tidak di bidang informatika, sangat jauh dengan bidang informatika, malah lebih dekat ke aktivitas tambang. Nah, apakah kegiatan yang seperti itu, jika saya kerja dari 2014 sampai tahun 2018, kemudian 2020-nya saya bekerja di perusahaan yang memang berhubungan dengan IT, apakah yang sebelumnya itu juga dihitung Pak, yang 2014 sampai 2018 karena tidak berhubungan dengan IT? Ya, itu saja Pak. Oke. Terima kasih Pak Sadam, saya kira langsung ditanggapi aja ya Pak Epi ya. Ya, izin Pak Epi. Ya, yang pertama tentang STRI ya, STRI itu ada dua tadi ya, reguler sama peralihan. Jadi yang reguler itu syaratnya memang harus sudah mempunyai SIP ya Pak ya, sertifikat insinyur profesional IPP, IPM atau IPU ya. Nah kalau seandainya belum dapat itu, memang ada namanya STRI reguler, dan ini memang mengacu kepada kebijakan yang diterbitkan oleh PI. Jadi sampai saat ini sepertinya masih diizinkan untuk mendapatkan STRI peralihan. STRI peralihan ya. Jadi STRI peralihan ini berlakunya hanya 3 tahun Pak. Jadi dalam waktu 3 tahun ini memang diharapkan Bapak sudah mengikuti gelar profesi insinyur. Tapi sekarang sudah lolos ya Pak. Jadi, sudah selesai. Jadi sudah terpenuhi. Jadi begitu STRI peralihannya sudah habis, nanti Bapak sudah bisa langsung mendapatkan STRI yang regulernya ya. Nah, usahakan nanti sebelum itu ikuti yang PSP SIP-nya Pak ya, untuk IPP, IPM itu-nya. Jadi dapat STRI yang sudah sewajibnya ya. Jadi kita dapat IPP, maka STRI mengikuti. Dapat IPM, STRI mengikuti. Jadi itu sepaket ya jadinya nanti gitu. Nah, kemudian terkait dengan bidang nih. Memang ini pilihan Bapak Ibu, kemarin itu juga banyak teman-teman yang masuk ke BK Informatika itu background-nya malah bukan BK Informatika Pak, mungkin dari bidang teknik pertanian, tapi akhir-akhir ini pekerjaan banyak di bidang informatika. Maka waktu mengisi di FIVE itu memang dia tekankan adalah
aktivitas dia di bidang informatikanya. Nah, itu boleh. Jadi kita boleh berpindah antar BK ya, Pak. antar BK, tapi memang kompetensi kita itu sudah di BK yang target kita gitu. Jadi kalau selama ini banyak di bidang tambang misalnya, lalu masuk ke BK, lalu BK-nya masih sedikit, nah ini kan jadi catatan. Jadi kalau seandainya nilai Bapak itu di Five di atas 600, 6.000, maka akan 3.000 ya, maaf 3.000, maka akan dipanggil untuk wawancara untuk mengkonfirmasi gitu, Pak. Tapi kalau di Five-nya ternyata di bawah 3.000, maka IPP tidak akan kita wawancarai. Jadi kalau seandainya lebih dari 3.000, maka akan kita panggil dan wawancarai dengan melalui BK Informatika. Nah, kemudian satu lagi tadi terkait dengan, apa ya, saya lupa nih. Yang sebelum ini, Pak, pengalaman kerja sebelum lulus. Iya, ya pengalaman kerja sebelum lulus tetap diakui, Bapak. Tapi tadi targetnya kalau BK Informatika diutamakan memang yang bidang informatika yang dimasukkan ya, Pak ya. Jadi yang pertambangannya yang tadi banyak ya jangan dulu gitu ya. Tapi itu perlu untuk Bapak kalau BK Informatika sampai 3.000 ya. Nanti Bapak bisa jelaskan nanti aktivitas itu. Jadi bisa aja nanti akan menambah poin. Mungkin demikian ya Pak Sadam ya. Ada yang ketinggalan nggak saya? Saya kira ada cukup Pak Sadam ya tadi ya. Saya tanyakan Pak, ini apa? Kan background saya memang sarjana komputer, kemudian kerjanya itu tidak di bidang IT gitu Pak. Apa kan target saya kalau kerja di PM kan harus 8 tahun. Kalau menurut pengalaman kerja saya sudah 8 tahun Pak. Nah, yang 2014 itu yang tidak berkaitan dengan IT, apakah itu dihitung juga, Pak? Meskipun poin pekerjaannya tidak dihitung, tapi pengalaman kerjanya itu dihitung atau tidak? Jadi mungkin ini Pak, jadi Pak pastikan dulu Bapak maunya masuk ke BK Informatika atau BK yang sesuai dengan bidang Pak sekarang. Jadi, yang sekarang Informatika, Pak. Tapi aktivitas Bapak udah banyak dari Informatika gitu. Nah, jadi tahun 2014 itu ya. Sebenarnya kan gelar IPP itu kan sama aja Bapak mau dapat di BK mana saja. Tapi yang penting kompetensi Bapak saat ini fokusnya di mana. Kalau nanti fokusnya di pertambangan, maka bagusnya masuk ke BK pertambangan, Pak. Walaupun S1-nya adalah komputer. Tapi jangan nanti S1-nya komputer, lalu sekarang BK pertambangan, aktivitas Bapak banyak di pertambangan, maka waktu mengisi FAIB itu mulai dari tamat S1-nya, Pak ya. Kalau Bapak pernah sebelumnya juga sudah pernah ada aktivitas keinsinyuran, boleh. Jadi aktivitas yang ada di Five itu adalah aktivitas Bapak seumur hidup sebenarnya ya. Kalau dulu pernah D3, lalu Bapak isi aja, asal itu kegiatan terkait dengan keinsinyuran. Silakan Bapak diisi. Jadi mungkin saran saya sekarang, Bapak tentukan dulu potensi Bapak sekarang di pertambangan atau di informatika gitu ya. Kalau banyak sekarang fokus di informatika, Pak. Oke, kalau udah fokus informatika nggak apa-apa masuk di informatika. Jadi nanti kan Bapak ngisi Five itu semua bidang informatika. Tadi juga masih ingat ya, ada yang karena freelance ya, baru saya ingat nih. Ya. Bapak ada freelance gitu ya. Jadi kita memang sewaktu wawancara itu nanti sewaktu ngisi Five Bapak ada melampirkan bukti-bukti tertentu ya, ijazah atau kontrak dan sebagainya. Nah, maka itu perlu wawancara. Jadi mungkin Bapak masukkan saja di Five-nya. Tapi jelaskan di Five-nya, maka kita akan konfirmasi waktu wawancara. Jadi yang tadi ya sifatnya pribadi, Bapak jelaskan saja di Five-nya, ada keterangan catatan Bapak gitu ya. Jadi kalau nilai Bapak di atas 3.000 tadi kita wawancara, maka akan kita konfirmasi. Jadi banyak hal seperti itu Pak, banyak yang ada rahasia, proyek dan sebagainya gitu kan. Ternyata dia sudah banyak aktivitasnya. Jadi silakan Pak diisi gitu. Jangan sampai nanti Bapak nggak sampai ke wawancara begitu ngisi FAIB nilainya di bawah 3.000 ya, di bawah 3.000 Bapak nggak wawancara, kita nilai apa yang adanya saja. Jadi Bapak IPP gitu ya, padahal sebenarnya IPM atau IPU gitu Pak. Mungkin demikian Pak Sadam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sadam. Terima kasih Pak Epi. Selanjutnya mungkin masih ada. Tadi ada Bu siapa tuh? Bu Nur. Sebelum kita masuk ke yang di chat, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung high sign aja. Di chat ada ya? Di chat ada Pak. Mungkin di sini saya bacakan Pak. Yang pertama, bolehkah didetailkan dari Ibu Dewi, didetailkan kembali keuntungan dari memperoleh STRI? Kemudian dari Pak Aditya ini terkait dengan lulusan tahun 2014, apakah bisa dapat STRI?
Ya, kemudian dari Pak Saripudin, kalau sudah punya sertifikat STRI, lanjutnya apa lagi ya Pak? Nah, kemudian kartu keanggotaan sudah lewat dan mau diperpanjang, tetapi selalu gagal. Seperti itu Pak Epi yang ada di chat Pak Epi. Oke, berarti kita bahas satu dulu. Lubang kecil itu ditampung. Sebentar Ibu Elis. Oke. Ini saya agak ini Pak chatting saya nih. Kelewat nih. Yang pertama nih siapa Pak? Dari Ibu Dwi ya, terkait Ibu Dwi. dengan keuntungan dari STRI Pak. Kok saya nggak ketemu Bu Dwi ya? Atau mungkin dibacain aja Pak. Jadi apa Pak? Ya. Yang satu Bu Dwi. Ya, Bu Dwi terkait dengan keuntungan memperoleh STRI. Langsung aja Pak. Jadi STRI Bapak Ibu ya ini terkait dengan amanah undang-undang. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ada di bidang cakupan keinsinyuran ya, salah satunya adalah penelitian, pengabdian, pengajaran, beberapa kegiatan teknik lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan dilakukan seperti itu di undang-undang wajib memiliki STRI karena itu dianggap kegiatan keinsinyuran. Jadi harus ya, bukan wajib bahasanya ya, harus memiliki surat tanda register insinyur. Jadi itu syarat, ibaratnya dokter buka praktek, Ibu itu syaratnya gitu ya. Nah di undang-undang disyaratkan seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak memiliki STRI, di undang-undang juga disebutkan akan diberikan sanksi administratif. Jadi ini dalam rangka kita mengikuti amanah undang-undang Bapak Ibu. Nah kalau undang-undangnya belum dijalankan, kita nggak tahu nih pemerintah kapan memaksimalkan menjalankan undang-undang tersebut gitu ya. Tapi di undang-undang sudah dijelaskan bahwa untuk setiap aktivitas keinsinyuran, tadi di slide nanti saya share lagi Bapak Ibu ya, bahwa kita harus memiliki surat tanda register insinyur. Kalau tidak memiliki itu, kita akan diberi sanksi administratif. Nah itu bahasanya di undang-undang. Jadi kita sedang melaksanakan amanah undang-undang ini Bu. Yeah. Nah, di samping manfaat yang lain ya, manfaatnya tentu akan banyak gitu ya, terutama untuk teman-teman yang betul-betul bekerja full di project dan lain sebagainya. Maka STRI ini menjadi nilai tambahnya gitu ya, bahwa legal gitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Epi. Dilanjutkan dengan Pak Aditya nih Pak Epi, ini terkait dengan lulusan 2014. Apakah dapat STRI? Ya, STRI peralihan itu memang di undang-undang itu kenapa sampai 2014? Karena undang-undang itu disahkan di 2014 ya. Jadi maka kalau seandainya lewat di situ, maka STRI peralihan itu membantu. Tapi setelah itu mohon ikuti SSIP, gelar insinyur, dan ikuti sertifikat insinyur profesional. Jadi STRI peralihan masih memungkinkan ya Bapak Ibu ya. Nanti itu akan terlihat di file-nya ya, di simponinya gitu ya, di update membernya. Jadi memang ini masih masih tanda tanya juga sebagian itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dicoba saja untuk yang tamat di atas 2014 ya. Oke, ya Pak. Ini dilanjutkan oleh dari Pak Saripudin. Beliau bertanya terkait dengan setelah mendapatkan sertifikat STRI, kelanjutannya apa? Kemudian beliau juga ingin sudah memperpanjang kartu KTA-nya, tetapi gagal terus nih Pak Epi, kendalanya. Jadi untuk KTA sekarang sebenarnya sudah lebih gampang sebetulnya, karena begitu kita sudah punya akses ke Simponi tadi itu, nanti tinggal kalau sudah ada ya tinggal perpanjang, itu biasanya tinggal muncul invoice-nya aja Pak. Begitu ada invoice 300.000 kita transfer ke virtual account-nya, maka tidak lama setelah itu akan dapat KTA-nya. Saya nggak tahu nih ada masalah beda. Jadi di Simponi juga ada helpdesk-nya Pak, jadi silakan hubungi helpdesk-nya. Jadi kalau kita sudah masuk ke akun Simponi, lalu di situ ada tagihan kita untuk biaya keanggotaan kita yang belum dibayar. Begitu sudah dibayar, biasanya sudah otomatis upgrade kartunya. Nah, kira-kira seperti itu untuk kartunya. Kemudian setelah Bapak punya STRI, ngapain lagi gitu ya. Jadi kalau STRI Bapak STRI peralihan, maka ikuti berikutnya adalah gelar insinyur dan gelar profesi insinyur, gelar profesi insinyur ya IPP IPM. Jadi gelar insinyur sama IPP IPMPU-nya dikejar. Kalau seandainya IPP IPMPU sudah dapat, kan SRI juga sudah dapat. Maka Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa memanfaatkan itu untuk aktivitas-aktivitas profesional, dan kalau memungkinkan ikuti yang
ASEAN Eng, ACPE dan lain sebagainya. Mungkin yang kita bidang informatika mungkin ASEAN Eng gitu ya, agar gelar Bapak Ibu itu bekerja se-ASEAN itu diakui, terutama untuk standar gaji dan lain sebagainya. Maka di undang-undang itu disebutkan bahwa kita juga mengakomodir ya insinyur luar negeri masuk ke Indonesia. Hal yang sebaliknya juga seperti itu. Jadi gelar insinyur kita itu diakui di luar negeri. Jadi standar gajinya pun akan mengikuti standar di luar negeri. Jadi ini yang bisa kita lakukan setelah kita mendapat STRI. Mungkin demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Epi. Untuk selanjutnya, apakah Bu Lydia masih on? Bisa menyampaikan sendiri nih pertanyaan, Ibu Lydia? Ibu Lydia, silakan. Nah, itu saya bacakan aja Pak Epi, karena panjang juga nih pertanyaannya nih. Oh gitu. Beliau sangat tertarik dengan bergabung untuk mendapatkan sertifikat keinsinyuran, kemudian beliau juga sudah mempraktekkan keinsinyuran sejak kuliah. Kerja di perusahaan. Dokumen bukti apa saja yang harus diberikan saat ini melanjutkan kembali praktek keinsinyuran jadi dosen. Nah, kata ini terkait dengan Epiden juga nih. Dokumen bukti apa saja yang harus diberikan. Jadi mungkin lebih detail aja Pak Epi. Ya, jadi nanti Ibu Lydia di file itu kan tadi ada 4 item wajib, nanti ada turunannya beberapa pertanyaan, lalu pilihan juga seperti itu. Nah, masing-masing ada bukti-bukti yang mesti, misalnya Ibu menyatakan pernah menjadi pimpinan proyek sebuah proyek lah gitu ya. Nah, apa sih yang bisa jadi meyakinkan kami bahwa Ibu menjadi pimpinan proyek? Kira-kira seperti itu. Mungkin ada semacam SK, ada semacam kontrak, atau ada semacam surat yang mewakili itu. Artinya karena di FIPE itu kan kita memberitahu ke kita di MUK, Majelis Kompetensi, bahwa kita telah melaksanakan itu loh, buktinya apa, kan seperti itu. Jadi lebih meyakinkan kita. Jadi Ibu kira-kira saja apa kira-kira yang menjadi bukti meyakinkan kami bahwa Ibu melakukan hal itu gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak ada bukti sama sekali, mungkin ada foto atau screenshot tertentu yang bisa mewakili. Misalnya di bidang informatika, Ibu banyak membuat aplikasi Android misalnya kan, mungkin bikin screenshotnya, atau sering membuat website mana-mana lalu websitenya udah expire misalnya, nggak ada lagi, mungkin ada dulu screenshot yang bisa Bapak Ibu sertakan. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat pernyataan lalu kita di Majelis Kompetensi paham bahwa itu memang Ibu yang melakukan gitu ya. Jadi bukti evidennya kalau kuliah jelas ada ijazah gitu ya. Kalau proyek besar ada kontraknya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi silakan dilampirkan saja Ibu apa kira-kira yang bisa meyakinkan kita di Majelis Kompetensi bahwa Ibu yang melakukannya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi semua EPD tetap harus dikumpulkan Pak ya? Ya, untuk lebih meyakinkan. Ya, gitu ya. Untuk lebih meyakinkan. Jadi kalau tidak ada, ternyata Ibu lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Sadam tadi, Ibu jelaskan di bagian pernyataan di dalam file itu bahwa Ibu melakukan itu dan belum ada evidennya. Nah, kalau seandainya nilai Ibu setelah kita cek itu di atas 3.000 kan kita panggil tuh, kita wawancarai gitu ya. Nah, waktu wawancara itulah kita akan konfirmasi. Jadi wawancara MUK itu bukan wawancara uji disertasi atau uji tesis, bukan Bapak Ibu. Karena lebih kepada melihat apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi kita santai saja Bapak Ibu uji wawancara MUK itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Epi. Selanjutnya nih, masih ada pertanyaan Pak Epi dari Pak Iwan dan Bu Irma. Nih, saya satukan aja. Yang pertama, Pak Iwan itu terkait dengan kegiatan yang sebelum lulus S1 apakah masih diakui gitu kan untuk penilaian. Yang kedua dari Bu Irma terkait dengan prosedur pindah BK Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya, untuk poin-poin yang dilaksanakan sebelum S1 ya, ini memang sering jadi pertanyaan juga Pak. Ada yang teman-teman tuh sudah D3 lalu dia tamat D3 lalu sudah banyak pengalaman keinsinyurannya loh. Sudah sangat banyak pengalaman keinsinyurannya ya. Lalu sementara di FAIP yang nilai mulai S1 ya. Jadi memang ini jadi pertimbangan kita di MUK Bapak Ibu. Jadi silakan dimasukkan saja. Ini jadi catatan-catatan kita nanti di MUK. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah melakukan proyek keinsinyuran, ada Bapak Ibu yang teman-teman yang seperti itu tamat tamat SMA lalu banyak kegiatan keinsinyuran dia ternyata gitu ya. Lalu menyambung S1-nya udah 10 tahun kemudian gitu.
Sementara dari SMA ke S1-nya itu udah 10 tahun, sudah banyak proyeknya gitu ya. Nah, ini jadi catatan bagi kita. Jadi silakan kita di BK Informatika, Bapak Ibu, silakan dimasukkan. Kalau memang itu adalah aktivitas yang betul-betul terkait dengan bidang informatika kita yang Bapak Ibu lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kita sama SMA dia sudah jago bikin web gitu ya. Banyak web yang dia bikin, lalu S1-nya udah 5 tahun kemudian gitu. Yeah. Nah, ini tentu hanya proyek Bapak Ibu kan kita kompetensinya kan banyak gitu ya. Jadi silakan dimasukkan, itu akan jadi bahan pertimbangan bagi kita di MUK. Jadi jangan sampai nggak dimasukkan Bapak Ibu, dimasukkan saja. Tapi nanti mungkin Pak Imam yang bisa lebih menjelaskan detail, ada persentasenya gitu ya. Ada persentasenya. Jadi akan diakui berapa persen yang tamat sebelum S1 itu gitu. Ini mungkin dengan ketua MUK yang lebih jelas Bapak Ibu persentase itu gitu ya. Mungkin itu ya dengan Pak siapa? Tadi Pak Iwan dengan Bu Irma. Kalau Bu Irma terkait dengan ini Pak Epi untuk buka pindah BK ya? Iya, sekarang BK ya. Jadi pindah ini memang dari Pak Imam solusinya ketua MUK kita ya. Jadi memang untuk berpindah MUK atau mungkin nanti di sini ada Pak Sis, mungkin yang bisa jelaskan Pak Sis. Masih ingat Pak Sis? Pindah BK? Bagaimana prosedur berpindah BK, mengajukan permohonan atau apa gitu? Mungkin Pak Sis bisa menjelaskan, izin Pak Sis. Untuk pindah BK, mungkin permohonan ke BK yang sebelumnya. Permohonan ke BK sebelumnya pindah ke BK Informatika ya. Kemudian kalau tadi pernah ngisi pipe, harus isi pipe ulang supaya bisa dinilai oleh MUK BK Informatika. Jadi harus ngisi pipe ulang ya Bu ya. Jadi kalau sama juga saya kasusnya Bapak Ibu, kalau kita di awal-awal karena kita waktu itu perintis lahirnya BK Informatika, kita di bawah elektro Bapak Ibu. Jadi BK saya itu BK elektro walaupun sekarang sudah informatika ya. Nah, untuk saya berpindah ke BK Informatika, saya harus ngisi pipe di BK Informatika. Jadi ngisi ulang lagi ya Pak Sis ya. Jadi itu ya Pak. Karena yang akan nilai nanti BK targetnya gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu sewaktu kita ngisi file itu di halaman file itu ada pilihan Bapak Ibu mau masuk BK yang mana gitu ya. Nah silakan dipilih. Nah itulah jadi dasar nanti Bapak Ibu akan ada di BK yang mana. Mungkin demikian ya. Oke, saya kira udah jelas nih Bu Irma ya, udah dari bagaimana proses untuk buat pindah BK. Yang jelas semuanya akan dari awal lagi ya Pak ya, proses pengajuan dulu, kemudian pipe-nya dari awal juga seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu izin di kolom chat sudah ada pertama di situ untuk sertifikat. Setelah Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir dan juga mungkin bisa bergabung di BK Informatika, di situ sudah ada linknya untuk grup BK Informatika. Izin Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 17.14, izin apakah ini masih ada yang ditanyakan atau mau detailnya kita bisa komunikasi by WA group ya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Ini dari Pak Suryanto ya. Ini terkait dengan materi izin untuk bisa disampaikan. Nomor kedua di sini program PSPPI dan isi pipe secara bersamaan. Mungkin ada usulan Pak nih Pak, model lokakarya untuk mengisi pipe secara bersama lah gitu kan. Seperti itu nih. Bagaimana Pak Epi? Ya. Jadi memang dulu itu ada namanya LS Lokakarya, LSIP ya, Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profesional. Nah, sekarang memang kalau kita mau mengadakan itu, memang kita bekerja sama dengan LSKI namanya. Jadi ini ke BK ini, Pak Ketua nih, Pak Bayu nih ya. Jadi BK bisa menginisiatif membuat lokakarya sertifikasi insinyur profesional, nanti kerjasama dengan LSKI dari PII, nanti narasumbernya dari LSKI juga, dari kita juga gitu ya. Nah, itu bisa kita laksanakan. Jadi BK kalau mau melaksanakan LSIP itu, maka harus bekerjasama dengan LSKI yang ada di PI. Nah ini kebijakan dari BK Informatika nih mungkin Pak Bayu, teman-teman pengurus BK Informatika ya bisa mengadakan LSIP gitu ya. Saya kira ini usulan positif Pak. Kalau bisa diadakan seperti ini mungkin bisa membantu teman-teman yang proses isi pipe. Betul.
Oke, Bapak dan Ibu. Bisa lah secepatnya Pak Iwan. Kita Ya harus. laksanakan. Oh, siap nih. Koordinator Pak Mirpan nih udah siap nih untuk Kita sudah buka puasa di Makassar ini, Pak. Iya nih. Menarik nih materinya. Pak Mirpan udah buka puasa ya. Kalau di NTT mungkin udah persiapan untuk sholat ini. Sholat nih, isya. Bapak dan Ibu izin, apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan di sini, sampai di sini. Kemudian saya minta Pak Evi untuk closing statement aja, Pak. Silakan, Pak. Ini saya kirim dulu filenya ya. Iya, silakan. File tadi udah saya share Bapak Ibu, file tadi. Udah sampai belum ya? Belum Pak Evi. Masih on the way kayaknya. Iya. Oke. Kita tunggu dulu sambil ini. Atau mungkin kita bisa di grup WA juga, Pak. Ini teman-teman ada di grup semua nggak ya? Ya semoga mungkin bisa gabung ya teman-teman untuk di BK Informatika. Kalau ada pertanyaan terkait sertifikasi, ada. sebagainya bisa gabung, bisa ditanyakan di WA grup. Oke, saya kirim lagi. Sudah masuk, Pak? Masih ada yang belum bergabung, Pak, di grupnya. Oh, ini katanya... Yang Pak Epi belum masuk, Pak Epi? Masih belum? Belum. Oh, kelamaan ya? Katanya masih on the way ya? Oke, jadi Bapak Ibu sambil menunggu itu... Pak Subandi? Clear and Senior. Oh, silakan Pak, silakan Bapak. Sebelum izin. Nah, itu ada grup WA itu aja buat Ibu kalau nanti belum ini. Ya kalau belum ini untuk detailnya bisa di WA grup Bapak dan Ibu gabung terlebih dahulu baru mungkin bisa kita diskusi lanjut. Silakan Pak Epi kalau ini. Pak Subandi tadi mau bertanya atau gimana Pak? Oh, Pak Subandi senior kita itu Pak. Oh siap. Subandi itu orang di dalam Pak. Oh siap. Langsung aja Pak Epi. Ikut aja dulu. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa berbagi hari ini, sharing, mudah-mudahan nanti ini bermanfaat bagi kita dan menjadi menjadi amal ibadah juga bagi kita dari bulan puasa. Bapak Ibu kita sambil berbagi, mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan juga Bapak Ibu, karirnya makin menjadi lebih baik dengan insinyur, karena saya juga sudah merasakan Bapak Ibu dengan gelar insinyur ini kadang-kadang orang sudah mulai melihat bahwa kita punya kompetensi tertentu gitu ya. Jadi karena dulu itu memang gelar insinyur sangat menarik. Jadi cita-cita menjadi apa? Jadi insinyur gitu ya. Nah, sekarang kita dapatkan gelar insinyur itu sudah menjadi poin tambahan bagi kita dalam CV kita ya. Jadi orang semakin paham, semakin tahu bahwa kita memang kompeten ya di satu bidang keinsinyuran. Jadi harapannya semoga ini menjadi masukan bagi bersama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga kalau dalam penyampaian dan salah-salah saya juga mohon maaf, terlebih dan terkurang saya juga mohon maaf Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak kepada BK Informatika, kepada Pak Har, Pak Sis, Pak Iwan, Pak Irfan dan semua tim yang terlibat. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Demikian, mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Epi untuk closing statement-nya. Mungkin dari Pak Bayu ada closing statement Pak Bayu? Oke, langsung. Ada Pak Bayu? Pak Bayu katanya diwakili sama Pak Har. Oh, siap. Pak Bayu lagi Selanjutnya mungkin ya Pak Har untuk closing statement sekaligus menutup kegiatan di Sabtu sore ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Bayu lagi OTW. Terima kasih Pak Epi atas materinya, Bapak Ibu semua yang sudah berdiskusi di acara talk show sore ini. Itu Pak Epi mau nyampe itu materinya langsung 3. Tadi jalan-jalan dulu kayak Pak. Iya. Jadi sangat baik sekali ini merefresh seperti semangat lagi kita kembali ya untuk menggelurakan lagi BK Informatika dan IAI untuk bersama-sama membangun Indonesia. Mungkin untuk berikutnya tadi kan kita baru membahas mengenai administrasi ya. Mungkin next talk show berikutnya itu mengenai apa sih yang ada di BK Informatika itu kan kita belum sempat ngomong untuk mengenai apa yang apa aja prodinya, kemudian apa saja. Itu mungkin jadi materi kedua supaya lengkap
paparannya. Nanti baru Pak Har. kita boleh yang lain. Pak Har. Ya. Silakan Bentar, Pak Pak. Bandi. Bentar boleh tanya ya? Oke. Iya. Kemarin waktu kita ke ini ya roadshow ke Kominfo itu ada namanya audit SPBE, Pak. Bisa nggak diadakan tanya tentang audit SPBE-nya? Rata-rata perlu itu mereka. Betul. Saya juga lagi berproses itu, Pak. Sedang diaudit. Itu ada Pak Bayu tuh yang. Nah kalau mau SPBE itu yang pengalaman Pak Bayu itu, ya Pak Iwan ya. Iya iya, Kementan luar biasa. Nanti Pak Bayu bisa ini sharing. Ya, nanti diskusi lain Boleh waktu boleh. aja, Pak. Nanti Ini banyak nextnya yang Pak tanya Bayu dari Kominfo audit SPBE yang rata-rata ketiga berarti. arsitektur PBE. Ya. SKK ini sedang disusun untuk audit termasuk audit PBE. Oh, ya. Itu masih lama, paling akhir tahun baru selesai. Tapi Pak Har, saya lagi ikut ini Pak Har, asesor SPBE. Oh, asesor, mantap lah. Iya, iya, itu kan banyak yang di teman kita nih yang masuk ke situ. Iya, banyak yang tanya Pak kemarin. Iya, iya. Paling nanti Juni kayak Pak Har, kita turun ke apa ke Pemda-Pemda ya. Iya, kan itu Pak Widi yang sudah kan, yang sudah tahun jalan. ini ada 600 Pemda yang di. Betul, Pak Windy, Pak Yahyo, Mas Budi, Pak Mas Budi. Nanti kita bisa sharing sekalian. Tapi yang pertama ini apa sih BK Informatika itu apa saja itu mungkin next minggu depan. Nanti kegiatan kita note aja Pak ya yang SPBE ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan, Pak Mirfan, Pak Irfan, Pak Epi, Pak Ismanto nih. Foto bersama tuh Pak. Iya, itu belum foto nanti di chat. Kita foto dulu sebelum kita akhiri. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu untuk bisa dibuka nih untuk kameranya. Bagi ada kamera, kita izin untuk. Saya pamit Bapak Ibu. Foto dulu. Nanti dilanjutkan lagi di rapat. Foto. Biasanya Pak sini foto. Ya Pak. Biasanya pasti jago itu mengambil gambar. Paling cepat pasti. Ini pasti yang jago ini. Oke, siapa yang mau foto? Biasanya pasis nih. Izin pasis. Pasis ahlinya. Izin pasis masih di mute pasis. Ya, share di apa? Oke. Langsung Pak Epi aja. Langsung Pak, sama maghrib Pak. Oke, Pak Epi, siap? Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya ya. Untuk yang sesi Rakernas. Dan juga ya Rakernas. Setelah Sabtu depan lagi Pak. Sabtu depan dilanjut lagi materinya. Siap, insya Allah ya. Terima kasih Bapak ya Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa kepada Ibu. Sudah waktunya ya. Terima kasih Mas berbuka puasa. Terima kasih Pak. Saya masih 1 jam lagi Pak. Halo Mas Rangga. Halo juga udah. Nampak. Nggak kelihatan ini. Kita memutar udara. Terima kasih Mas Rangga atas bumi. Oke, Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Juga ada nih Pak Bang. Izin live ya. Ya. Ya, izin live ya semuanya. Siap. Semua yuk. Ya Om Bang. Ya nanti di share di grup Pak Rangga. Mas Budi Sunario nih muncul. Jarang-jarang muncul nih Mas Budi. Ya, Mas Budi nih, mana suaranya? Tidak ada suaranya. Oke, izin live ya. Siap. Cukup ya Bapak Ibu ya. Yuk, terima kasih Pak Waalaikumsalam. Pak Epi semuanya. Terima kasih semua. Izin live.